Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing sama kalian untuk ngomongin suka dukaku pakai Xiaomi Redmi 13. Ini adalah generasi penerusnya dari Xiaomi Redmi 12. HP ini dirilis di pertengahan tahun kemarin, tapi sekarang barunya masih banyak. Dan HP ini belum ada generasi penerusnya, Redmi 14 itu belum ada guys, kecuali 14C itu ada. Jadi meskipun pembahasan dari aku ini bisa dibilang telat banget dibanding channel lain yang udah pada selesai, tapi ya udahlah ya, ini HP masih ready dan masih paling baru untuk seri Redmi 13 ini, nggak ada yang lebih baru gitu. Nah, ini juga ada positifnya pembahasan telat guys, karena sekarang harganya lagi turun. Waktu aku beli itu harganya 1.899.000, tapi sekarang lagi turun di 1.799.000, turun 100.000 lumayan. Itu untuk RAM 8GB internal 128 seperti yang lagi aku pegang. Untuk RAM 8GB internal 256GB itu ada, tapi harganya bisa dibilang lumayan ya, 2 juta kurang 1.000. Langsung aja kita mulai untuk pembahasan HP ini, kira-kira worth it nggak sih buat dibeli atau mending di skip aja. Oke, yang pertama aku akan mulai pada bagian yang aku sukai dulu, tapi aku urutin juga yang paling aku sukai gitu. Pertama nih, pada bagian chargingnya, aku beneran suka banget. Karena ini HP yang harganya cuma sejutaan ya, masuknya di bawah 2 juta gitu. Tapi chargingnya sudah ngasih 33 watt. Di mana di HP lain, di kelas 1 jutaan, masih lumayan jarang yang ngasih 33 watt. Dan aku ngerasainnya juga ngecasnya memang kenceng, udah kayak HP 2 jutaan guys. Aku ngecas dari baterai 10% sampai 100% cuman butuh waktu 1 jam 6 menit aja. Ini jelas buat keseharian dipakai enak banget guys, karena aktivitas ngecas kan bisa dibilang hampir kita lakuin tiap hari gitu. Selanjutnya suka yang kedua pada bagian desainnya. Sebenarnya HP ini tuh desainnya nggak seunik saudaranya yang lebih murah ini, Redmi 14C. Kameranya gede banget ya. Di sini lebih ke mirip kayak generasi sebelumnya, Redmi 12. Tapi aku tetap suka karena modelnya kelihatan simple. Meskipun di sini model kameranya kelihatan lebih gede, LED flash-nya juga ada sentuhan ala-ala ring light yang ngebulat gini. Tapi yang paling aku sukai jelas backdoor-nya yang sudah dari kaca, guys. Dan ini kelihatan dari finishing-nya aja tuh cakep banget mengkilap gini. Kalau ngomongin HP sejutaan juga jarang banget, guys, yang punya material belakang backdoor ini sudah dari kaca. Jarang banget. Terus ini bagusnya juga nggak gampang kena bercakan sidik jari, terutama untuk warna yang gold ini, kalian bisa lihat lah, ini kelihatan bersih terus meskipun dipegang-pegang ataupun ditempel-tempelin jari kayak gini nggak ngebercak tuh guys. Selanjutnya suka yang ketiga pada bagian kameranya. Untuk kamera di sini sebenarnya bisa dibilang agak downgrade dibanding seri sebelumnya. Redmi 12 itu punya lensa ultrawide. Kalau di sini kamera ultrawide-nya dihilangin, tapi kamera utamanya dinaikin jadi 108 megapiksel. Hasil fotonya bisa dibilang cukup bagus, di pencahayaan yang cukup kita bisa pakai mode 108 megapiksel dengan detail yang tajam nih hasilnya. Kalian bisa lihat untuk di zoom juga zoomnya lumayan jauh, bisa dicobain 3 kali di settingannya ini juga tetap detailnya itu bagus. Warnanya yang aku suka dari foto HP Xiaomi kayak gini yaitu bisa dibilang cukup natural ya, kayak mendekati kondisi aslinya, tidak aneh-aneh, tidak over saturasi ataupun warnanya agak lebay. Kalau untuk kamera depan sih ini resolusinya standar aja 13 megapiksel, tapi yang aku lihat juga lumayan bagus dari segi detail, cukup tajam dan mode potretnya juga bisa dibilang lumayan rapih, dan yang aku suka lagi-lagi karakter warnanya yang apa adanya. Aku biasa nyobain HP Transsion Holding yang kadang-kadang agak hijau kemerahan. Cobain HP ini tuh kayak lumayan enak lah. Kalau untuk foto di malam hari sih hasilnya bisa dibilang standar aja ya, kayak HP sejutaan yang lain. Untuk hasil mode malamnya sih sedikit naikin kualitas gambar. Kayak gambarnya jadi lebih terang, terus warnanya juga sedikit lebih hidup, sedikit doang ya. Tapi lumayan lah, gambarnya sedikit lebih baik. Kalau untuk kamera depan, selfie-nya sih menurut aku juga standar aja, tapi yang aku suka warnanya bisa dibilang cukup natural, mode potretnya juga bisa dibilang cukup rapih. Kalau untuk perekaman video sih standar aja kayak HP sejutaan yang lain pada umumnya. Di sini nggak punya fitur stabilisasi, tapi yang aku lihat gambarnya yang penting cukup natural, tajamnya cukup di 1080p 30 fps, terus di sini fokusnya juga bisa dibilang cukup kenceng dan smooth. Untuk HP sejutaan kayak gini menurut aku udah cukup lah perekaman videonya. Termasuk juga di perekaman video kamera depannya.
Resolusi 1080p 30 fps, warnanya bisa dibilang cukup natural, tidak kelihatan saturasi ataupun kusem banget. Gak punya fitur stabilisasi, wajar. Gambarnya lumayan tajam, dynamic range-nya juga bisa dibilang cukup oke. Background-nya kelihatan, mukanya juga kelihatan. Selanjutnya suka yang keempat pada bagian layarnya. HP ini sudah model kamera depannya punch hole, jadi cakep. Bezel sih standar aja, tebel kayak HP sejutaan yang lain. Tapi ukurannya gede guys, 6,79 inci. Resolusinya juga tajam, udah 1080p. Refresh rate layarnya juga udah 90 Hz, yang buat scrolling main sosmed ini jadi enak mulus. Terus bagusnya lagi untuk durability, cakep karena sudah dikasih Corning Gorilla Glass guys untuk perlindungan proteksi layarnya. Kualitas warna layarnya juga bisa dibilang cukup untuk HP harga segini. Kelihatan warnanya tuh cerah dan tajam karena udah 1080p kan layarnya. Terus kalau ngerasa layarnya warnanya kurang cetar, kurang gonjreng, bisa ada settingannya di sini guys. Bisa diganti-ganti dari standar, tersaturasi, ataupun vivid. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian performanya. Ini bisa dibilang suka tapi ya nggak suka-suka banget. Biasa aja gitu guys. Aku urutin kan di bagian nomor 5 ini. Ya chipsetnya sih sudah dari MediaTek Helio G91 ya. Ya sebenarnya udah bagus tapi kalau ngomongin kompetitor ya Infinix aja udah Helio G100 gitu. Untuk RAM-nya sih udah 8 GB, tapi sayangnya memang untuk tipe memorinya di sini masih eMMC. Untuk skor Antutunya juga bisa dibilang standar aja, pas-pasan 260 ribuan. Untuk performa multitasking dalam keseharian bisa dibilang lancar-lancar aja. Jarang terjadi aplikasi yang kayak muat ulang ataupun nge-refresh guys. Meskipun di sini aku buka aplikasinya lumayan bisa dibilang banyak, tapi buka tutup aplikasinya tergolong yang lancar dan lumayan satset. Mungkin ini karena RAM-nya memang 8 GB ya. Kalau buat main game, di sini Mobile Legends settingan grafisnya bisa dibilang cukup aja di tinggi ultra, belum bisa super ultra guys. Untuk performanya bisa dibilang lumayan lancar-lancar aja, di settingan rata kanan. Sayangnya nih, kalau kondisinya agak panas, kadang-kadang aku ngerasain frame drop yang lumayan kerasa guys. Jadi untuk enak main Mobile Legends di sini menurut aku settingan grafisnya jangan di rata kanan guys. Terus untuk main PUBG di sini settingan grafisnya sih smooth ultra, balance ultra atau HD high. Tapi sayangnya untuk sensor gyroscope memang masih software aja belum hardware. Jadi kalau dipakai ya masih delay, enaknya nggak usah dipakai guys. Performanya bisa dibilang cukup aja, cukup lancar, cukup smooth, tapi bukan tipe yang kayak ngerasainnya tuh enteng banget guys. Terus untuk main Genshin Impact di sini sih menurut aku hanya sekedar coba-coba aja ya, karena kalau buat main cukup lama lumayan kerasa yang namanya frame drop atau patah-patah. Apalagi kalau kondisi HP-nya lagi agak demam panas gitu. Itu nggak enak meskipun settingan grafisnya udah aku cobain di settingan grafis terendah. Selanjutnya suka yang keenam pada bagian fitur-fiturnya. Ya, untuk HP ini masih punya fitur fingerprint ya meskipun di samping jelas ya ini ya udah standar lah ya. Untuk bodinya juga sudah terlindung IP rating IP53. HP ini juga masih punya NFC, terus HP ini juga masih ada sensor IR blaster yang bisa ngejadiin HP ini tuh jadi remote. Oke guys, kalau barusan aku udah sharing pada bagian sukanya, sekarang aku sharing pada bagian dukanya. Yang pertama, HP ini bodinya itu berat. Bobotnya 205 gram, jadi untuk dipegang ini kurang ramah dipegang satu tangan guys. Bobot 205 gram ini udah di atas rata-rata HP kebanyakan. Biasanya HP lain bobotnya di bawah 200 gram, ada yang 180-an gram, ada yang 190 gram. Apalagi tebelnya juga bisa dibilang lumayan 8,3 mm. Jadi untuk HP ini pokoknya dipegang kayak kurang nyaman di tangan guys. Berat dan lumayan tebel lah. Selanjutnya duka yang kedua ini pada bagian layarnya. Yaitu ini brightness-nya kurang terang menurut aku guys. Score nits-nya sih 550 nits. Tapi kalau dipakai di luar ruangan, brightness-nya udah aku maksimalin, itu kayak masih kerasa kurang ya, masih kayak kurang terang, kurang kelihatan rasanya guys kalau dipakai di bawah terik matahari apalagi tuh. Di sini aku rekaman aja, brightness-nya udah aku mentokin banget nih, kalian bisa lihat. Di sini aku compare dengan HP yang lebih murah dari Xiaomi Redmi 14C, kalian bisa melihat kayak sedikit lebih terang di sini malah di 14C. Sama view angle-nya kalau dilihat menurut aku agak sedikit redup ya, ngeredup-ngeredup gini guys. Kurang nyaman di mata menurut aku sih guys. Nih, sama Redmi 14C aja menurut aku sedikit lebih enak di 14C malah layarnya.
Selanjutnya duka yang ketiga pada bagian baterainya. HP ini memang punya baterai berkapasitas 5030 mAh. Tapi yang aku rasainnya kok ini kayak agak nggak kayak HP standar baterai 5000 mAh di HP lain, guys. Nonton YouTube setengah jam kurang 5%. Kalau di HP lain saya ingat aku 4%. Scrolling sosial media kurangnya 8%. Di HP lain aku nyobainnya itu 7, ada yang 6%, guys. Mobile Legends setengah jam di HP lain rata-rata 7%, di HP ini 9%, guys. Terus main PUBG setengah jam di HP ini kurangnya 10%, padahal di HP lain lagi-lagi 8% palingan, guys. Terus Genshin Impact setengah jam di sini kurangnya 10% juga. Kalau di HP lain rata-rata 9%, guys. Jadi baterainya dari pengalamanku ini agak kurang awet, dan ini saya ingat aku persis banget sama Tecno Spark 20 Pro Plus. Itu agak mirip-mirip konsumsi baterainya kayak gini, guys. Itu aku udah katakan baterai yang boros. Tapi di situ ya udah agak wajar karena HP-nya juga tipis, 5000 mAh memang. Tapi di HP ini HP-nya tebel, 5030 mAh, tapi realita percobaanku tuh termasuk agak boros sih menurut aku, guys. Selanjutnya duka yang keempat, pada bagian refresh rate-nya buat ngejalanin YouTube nggak bisa 90 Hz. Untuk settingan udah full aku setting di 90 Hz, nggak aku mode adaptif, bukan. Buat user interface 90 Hz-nya main mulus. Untuk Instagram juga sama, refresh rate 90 Hz-nya main. Untuk Facebook juga sama, 90 fps-nya main. 90 Hz, ini memang scrollingnya rasanya juga mulus. Tapi waktu pindah ke YouTube, ini refresh rate-nya drop, guys, di 60 Hz aja. Jadi scrolling di YouTube agak kerasa standar aja, kayak HP 60 Hz aja, guys, agak patah-patah gitu, bukan yang mulus. Untuk settingan-settingan aku udah cari-cari juga nggak ada, guys. Sebenarnya kalau di Poco, kemarin aku mau cerita kekurangannya tuh pada bagian refresh rate yang nggak bisa juga di bagian YouTube. Tapi ternyata di Poco ini ada settingannya, guys. Aplikasi-aplikasinya bisa di setting tuh. Kalau di Redmi 13 ini nggak ada, aku udah cari-cari, guys. Selanjutnya duka yang kelima, pada bagian suhu HP ini bisa dibilang lumayan agak gampang panas waktu main game. Seperti kalian lihat nih, aku waktu main game Mobile Legends, titik tertinggi di bagian backdoor-nya bisa sampai 42 derajat. Dan aku tembak lagi di bagian layarnya, malah bisa sampai 43 derajat. Ini bikin di tangan itu udah nggak nyaman, buat main game juga panas kayak gini, jadi performanya nurun, agak patah-patah, ngegamenya kurang enak. Selanjutnya duka yang keenam pada bagian iklannya, guys. Kemarin di Poco aja ada iklannya, dan di Redmi ini juga sama aja, masih sering munculin iklan di aplikasi bawaan. Waktu masuk aplikasi tema, ganti wallpaper, itu muncul iklan. Waktu masuk aplikasi kayak file manager juga munculin iklan dan harus ngelewatin beberapa detik. Aplikasi keamanan juga kayak gitu, munculin iklan, guys. Aku kasih contoh secara langsung aja di sini, ganti wallpaper, kira-kira muncul nggak? Set. Tuh, muncul iklan kayak gini, menurut aku agak kurang enak lah. Di HP lain ganti wallpaper, nggak ngelewatin kayak gini, guys. Oke, guys, mungkin kalian yang dari tadi memperhatikan speakernya gimana, Bang? Kok nggak dibahas-bahas? Jujur aja untuk speaker aku agak galau. Aku nggak ngerasain yang suka juga enggak. Speakernya masih mono, dibilang duka banget juga enggak. Tapi dibilang suka, menurut aku speakernya ini dibilang cempreng banget sih enggak. Tapi kayak speakernya menurut aku kayak sekedar ada banget gitu. Speaker kayak gini biasanya aku rasain di HP 1,5 juta ke bawah, guys. Bukan mendekati 2 juta, bukan 1 jutaan gede gitu. Bassnya kurang kerasa, dan ini juga kalau volume di 50% rasanya kecil gitu. Jadi enaknya ini pakai speakernya di volume sekitar 80%. Jadi nggak kerasa kecil sama nggak kerasa kasar speakernya nih. Oke, guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka duka pakai Xiaomi Redmi 13. Jadi kesimpulannya kalau ditanya apakah HP ini worth it atau enggak buat dibeli, jujur aja aku bisa jawab kayaknya ini HP yang nanggung gitu. Apalagi kalau ingat harganya di 1,8, ada yang 2 juta kurang 1000. Menurut aku agak bisa dibilang kayak ngambang ini rasanya HP, guys. Misal desainnya bagus tapi pegangannya berat ini. Layarnya tadi tajam, mulus, tapi brightness-nya kurang terang. Performanya bisa dibilang lumayan bagus, tapi ini HP agak gampang panas, jadi kurang enak juga buat main game.
Charging-nya bagus banget, kenceng, tapi baterainya kurang awet menurut aku. Jadi rasanya ini HP tuh HP nanggung, guys. Bahasa simpelnya ini HP menurut aku nggak jelek, tapi harganya yang menurut aku sedikit overpriced. Meskipun RAM 8GB, internal 128. Soalnya kalau bahas yang internal 256GB, harganya 2 juta kurang 1000, menurut aku lebih baik Redmi Note 13. Kalian aja itu jelas lebih bagus. Kalaupun ngomongin HP ini harganya tetap di 1,8 di RAM 8GB internal 128, kayaknya lebih enak beli Infinix Hot 50, guys. Ini harganya malah 1,6 juta. Dan menurut aku lebih enak di beberapa bagiannya. Ataupun mending beli aja yang lebih murah sekalian, kayak Redmi 14C. Ini cuma 1,3 juta aja. HP-nya juga lumayan enak-enak aja. Jadi kesimpulannya ini HP yang nanggung untuk HP 1,8 sampai 1,9 kayaknya menurut aku agak mending di skip aja. Kecuali harganya lagi turun. Kecuali kalian bisa dapat di harga di bawah 1,6, menurut aku sih HP ini worth it banget. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, kalian juga bisa komen aja, guys. Menurut kalian HP ini worth it atau enggak gitu. Videonya mungkin sekian aja dulu. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye, guys.